Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama lengkap saya Ishak Simona Isnak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi tugas individu saya, yaitu saya disuruh untuk menyebut 5 para ahli serta menjelaskan biografi dan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli-ahli tersebut. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu agar lebih sistematis. Jadi teman-teman, sebelum kita meranjak ke penjelasan yang lebih inti, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat bahasa itu sendiri. Jadi filsafat bahasa adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal-usul, fungsi, dan makna bahasa, serta bagaimana bahasa berhubungan dengan pemikiran, realitas, dan komunikasi manusia. Tujuannya adalah memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna, serta bagaimana makna itu dipahami oleh manusia. Baik, jadi teman-teman, di sini dari itu penjelasan singkat sedikit yang dapat saya jelaskan, dan untuk lebih ke dalamnya akan kita ketahui secara bersama-sama. Baik teman-teman, sebelum meranjak ke penjelasan lebih dalam, tentunya saya memperkenalkan 5 para ahli yang saya bawakan di dalam penjelasan kali ini, yaitu yang pertama atau yang ke-1 Ferdinand de Saussure, yang kedua Noam Chomsky, yang ketiga Leonard Bloomfield, yang keempat Edward Sapir, yang kelima Michael Holiday. Baik, berikut adalah penjelasan singkat biografi dan teori 5 para ahli bahasa terkenal yang sudah tadi saya sebutkan satu persatu, yaitu dari ahli itu ada 5 yang saya bawakan. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure asalnya dari Swiss. Kontribusinya adalah bapak linguistik modern dan strukturalisme. Teori utamanya adalah yang kita kenal dengan langue dan parole. Langue adalah sistem bahasa atau aturan struktur, sedangkan parole adalah penggunaan bahasa sehari-hari. Signifian dan signifie. Tanda bahasa terdiri dari bentuk bunyi atau signifian dan makna signifie. Beliau menekankan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang saling berhubungan. Baik, yang kedua adalah Noam Chomsky. Noam Chomsky berasal dari Amerika Serikat. Kontribusinya adalah ahli linguistik generatif. Teori utamanya adalah teori tata bahasa generatif atau generatif grammar. Bahasa manusia dibentuk dari seperangkat aturan bawaan di otak atau yang disebut dengan kompetensi linguistik. Transformation grammar, kalimat dapat dihasilkan dari struktur dasar melalui transformasi gramatikal. Ia menolak pandangan behavioristik tentang bahasa, contohnya seperti yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Jadi yang ketiga adalah Leonard Bloomfield. Asalnya adalah dari Amerika Serikat. Beliau mempunyai kontribusi adalah tokoh utama linguistik struktural di Amerika. Teori utamanya adalah strukturalisme behavioristik, atau bahasa dipandang sebagai perilaku yang bisa diamati dan dipelajari secara objektif. Beliau menekankan analisis bentuk, fonem, morfem, sintaksis daripada makna. Karya pentingnya adalah Language pada tahun 1933. Yang keempat adalah Edward Sapir. Beliau berasal dari Amerika Serikat. Kontribusi utamanya adalah antropolog dan ahli dalam linguistik. Teori-teorinya adalah hipotesis Sapir-Whorf atau relativitas linguistik, yang berarti bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir dan persepsi seseorang terhadap dunia. Dan yang berikut, bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang begitu erat. Cara kita berbicara mencerminkan cara kita memahami dunia. Yang kelima adalah Michael Holiday. Beliau berasal dari Inggris. Kontribusi utamanya adalah penggagas linguistik sistemik fungsional. Teori utamanya adalah sistemik fungsional linguistik atau SFL, yang berarti bahwa bahasa dipahami berdasarkan fungsi sosialnya. Yang berikut adalah bahasa memiliki 3 metafungsi. Yang pertama ideasional atau menyampaikan pengalaman. Yang berikutnya interpersonal atau membangun hubungan. Dan yang terakhir tekstur atau mengatur wacana. Bahasa dilihat sebagai sumber untuk membuat makna, bukan hanya sistem aturan. Baik teman-teman, itu adalah 5 para ahli yang sudah dijelaskan dari saya sendiri, baik dari biografis maupun teori-teori yang telah mereka kemukakan. Mungkin seperti itu, terima kasih.